Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembelajaran sekolah menengah atas SMA dengan mata pelajaran geografi kelas 11 kurikulum 2013. Keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia terdapat 2 KD, kompetensi dasar, yakni yang pertama, menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Yang kedua, membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Kemudian, pada pembelajaran keragaman budaya Indonesia terdapat beberapa materi pembelajaran, yakni yang pertama, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, pembentukan kebudayaan nasional, pembentukan kebudayaan nasional. Yang keempat, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang kelima, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Kemudian, pada pembelajaran keragaman budaya Indonesia terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran keragaman budaya Indonesia, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi, yakni hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah Indonesia bersama kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menuliskan informasi yang terbaru yang terdapat dalam teks tersebut secara lengkap. Kemudian yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan dari keragaman suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang keenam, siswa dapat menyajikan berbagai bentuk solusi terhadap permasalahan keragaman suku bangsa di Indonesia dengan tanggung jawab. Kemudian pada pembelajaran materi keragaman budaya Indonesia, terdapat materi pembelajaran, yakni yang pertama, pengertian budaya. Pengertian budaya, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan ini, kebudayaan dapat diartikan atau dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, seperti cipta atau pikiran, kemudian rasa dan kehendak atau karsa. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada pembelajaran keragaman budaya Indonesia, terdapat
materi pembelajaran yang kedua, yakni pengaruh geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Pada data sensus penduduk tahun 2010, yang pendataan dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, tersedia 1.331 kategori suku dengan sejumlah 1.331 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Suku Jawa adalah suku terbesar dengan proporsi 40,05% dari jumlah penduduk di Indonesia. Menempati posisi yang kedua, yakni terdapat suku Sunda dengan sebesar 15,50%. Kemudian selanjutnya, suku-suku lainnya memiliki proporsi di bawah 5% dari penduduk Indonesia. Jumlah bahasa daerah di Indonesia yang terdata oleh BPS, yang terdata oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan mencapai 652 bahasa daerah. Dengan tercatatnya sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau dengan pulau-pulau tersebar di daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari arah timur ke barat dan 1.000 mil dari arah utara ke selatan. Dengan kondisi geografis inilah yang sangat berpengaruh pada keragaman budaya di Indonesia. Kemudian, terdapat faktor-faktornya, yakni sebagai berikut. 1. Letak geografis. Letak geografis ini merupakan lokasi yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi cara hidup seseorang atau individu. Dengan contoh, apabila hidup di daerah pegunungan, kemudian memiliki rumah yang beratap rendah, supaya kondisi lebih hangat dan mata pencaharian di daerah pegunungan, yakni sebagai petani. Kemudian, yang kedua, terdapat posisi strategis. Posisi strategis inilah Indonesia dilewati oleh Selat Malaka yang sebagai jalur perdagangan internasional. Yang hal ini menyebabkan banyak warga asing yang terus singgah dan mulai menetap di daerah Indonesia. Yang hasilnya banyak budaya asing, khususnya penyebaran agama, mulai berada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kondisi ekologis. Kondisi ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak yang hampir sama dengan pengaruh letak geografis, yakni adalah cara hidup seseorang atau individu. Dengan contoh, kepercayaan membangun rumah yang hanya boleh menghadap ke arah utara atau arah selatan. Yang hal itu merupakan kepercayaan yang masih dipercaya oleh beberapa masyarakat. Beberapa materi pembelajaran yang telah saya
presentasikan pada pembelajaran keragaman budaya Indonesia, yakni budaya merupakan akar dari kebudayaan yang memiliki arti akal atau budi, yang artinya secara etimologi kebudayaan berasal dari bahasa Latin colere, yang berarti mengolah. Menurut Jemasionis, kebudayaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan objek material yang membentuk cara hidup manusia. Geografi budaya menjadi cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari kebudayaan. Ilmu tersebut menunjukkan bagaimana tingkah laku manusia dalam adaptasinya dengan lingkungan. Kebudayaan secara universal atau keseluruhan memiliki unsur-unsur tertentu, yakni antara lain 1. Bahasa. Indonesia sangat banyak memiliki beberapa macam bahasa. Di Pulau Jawa sendiri sudah beberapa bahasa yang ada di Jawa, yang ada di Pulau Jawa. Kemudian belum yang ada di Kalimantan, kemudian di Sumatera, serta di pulau-pulau yang lain. Kemudian yang kedua, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di sini artinya pada masing-masing daerah atau masing-masing pulau yang spesifiknya di masing-masing daerah memiliki kepercayaan yang dianut, seperti kepercayaan tadi membangun rumah dengan menghadap utara atau selatan, kemudian kepercayaan tradisional, upacara tradisional yang lain, atau kepercayaan yang lain yang masih dianut. Kemudian yang ketiga, yakni ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, yakni sistem teknologi. Sistem teknologi di sini artinya pada zaman yang telah dilalui terdapat banyak perubahan teknologi. Dengan zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, sudah sangat berkembang. Sehingga masing-masing daerah atau masing-masing pulau atau secara garis besarnya Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yang kelima, sistem kekerabatan. Indonesia memiliki banyak pulau, banyak bahasa, banyak suku-suku yang saling berbeda satu sama lain. Kemudian di sini terdapat sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini artinya masing-masing pulau, masing-masing daerah yang berbeda-beda harus saling saling jadi satu. Jadi tidak memecah belah seperti itu. Kemudian yang keenam, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian, ya ini sudah jelas, misalnya di pegunungan tadi, terdapat mata pencaharian petani. Kemudian di daerah pantai, terdapat mata pencaharian nelayan. Jadi setiap kondisi, setiap tempat itu berbeda-beda sistem mata pencahariannya. Kemudian yang ketujuh, yakni kesenian. Indonesia terdapat banyak kesenian di masing-masing daerah dan di masing-masing pulau. Kesenian seperti tari tradisional,
upacara tradisional, alat musik tradisional, serta kesenian-kesenian yang lainnya. Kemudian, adapun faktor-faktor yang lainnya yakni sebagai berikut. 1. Pada letak geografisnya. Kemudian yang kedua, posisi strategisnya. Kemudian yang ketiga, kondisi ekologisnya. Berikut telah saya sampaikan beberapa sedikit kesimpulan tentang pembelajaran keragaman budaya Indonesia. Pembelajaran keragaman budaya Indonesia cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.